Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pemirsa, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel ini selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan, dan supranatural. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang angin duduk. Angin duduk ini sudah dikenal di kalangan masyarakat, cuma definisinya ini yang berbeda. Menurut segi medis, angin duduk adalah angina atau serangan jantung. Sedangkan menurut tradisional adalah angin duduk adalah seseorang masuk angin dan anginnya ini kasep telat, tidak bisa keluar, tertahan di dalam badannya, kemudian menyebabkan seseorang pingsan dan pingsannya tidak bisa disadarkan sehingga yang bersangkutan meninggal dunia. Namun yang jadi pertanyaan adalah dari mana seseorang masuk angin? Apakah lewat mulut, lewat mana? Namun yang jelas itu adalah bahwa seseorang ini akan terjadi angin duduk apabila dia punya penyakit MAH yang kronis. Kemudian ketika kondisi dia sakit MAH yang kronis, timbul satu masalah ataupun berbagai kesedihan yang menghantamnya, sehingga yang bersangkutan ini terjadi pikirannya ruwet, setengah stres, sehingga menyebabkan gangguan pada lambung. Gas asam lambungnya ini berlebihan keluarnya. Kemudian gas ini berupa angin. Ketika gas itu begitu banyak produksi dalam tubuh, sedangkan pengeluarannya melalui sendawa, melalui mulut, ini tidak bisa keluar, tertahan di dada, dan orang merasa dadanya itu sebah, sesek, kemudian keluar lewat bawah juga tidak bisa, sehingga angin ini berputar di sekitar dada, perut, dan yang bersangkutan itu merasa perutnya nggak enak, dada nggak enak, kemudian angin itu menekan ke jantung, sehingga kerja jantung ini melemah kena tekanan itu, maka yang bersangkutan akan keluar keringat dingin, kemudian badannya melemah, dan akhirnya pingsan. Dalam keadaan pingsan, ini kemudian tidak tertangani dengan baik, sehingga yang bersangkutan ini meninggal dunia. Namun pada kesempatan ini saya akan memberikan solusi untuk mengatasi angin duduk. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat seseorang ini dalam keadaan seperti mau pingsan dan badannya sudah dingin. Karena orang yang keluar keringat dingin dan badannya dingin, ini biasanya detak jantungnya lemah sekali. Dan oleh karena itu, langkah pertama itu adalah kita harus menekan ke sini, ya, antara jempol dan jari tengah seperti ini, ya. Nah, di sini ini kita tekan. Nah, ini kita tekan seperti ini, ya. Ini beberapa kali, ya, kadang-kadang bisa sampai 20 menit. Nah, kemudian biasanya di hidung dikasih minyak angin. Nah, setelah itu kemudian, setelah yang bersangkutan ini sudah mulai agak sadar, ada juga yang pakai tepukan, ya. Di sini tepuk pelan-pelan, itu juga bisa. Namun setelah yang bersangkutan ini sudah mulai siuman, ataupun kita sendiri sebelum terjadi merasa badan kita sudah nggak enak, dada kita terasa sesek, badan kita mau melemah, maka ini ada satu ramuan yang tradisional adalah bersifat untuk peluru angin. Artinya peluru angin, yaitu bagaimana angin itu dihancurkan. Yang tadinya menggumpal di daerah dada kita, angin tersebut ini menjadi hancur, kemudian bisa keluar melalui sendawa dan melalui pembuangan lewat bawah. Apakah itu? Yaitu
adas manis. Adas manis itu biasanya orang untuk gulai. Ya, tanya aja di toko bumbu, bilang adas manis. Bentuknya seperti padi tapi lebih kecil dan ringan. Dan itu kita ambil kira-kira 2 sendok teh, diseduh dengan 1 gelas biasa, gelas kopi itu, kemudian kita aduk. Ya, setelah kasih air panas-panas diaduk, ditutup dulu. Kira-kira 5 menit, disaring dan diminum. Bisa kasih gula atau madu. Ya. Yang kedua ini adalah kapulaga. Nah, kapulaga juga bisa diseduh atau dua-duanya dimasukkan. Dan bentuknya apa? Seperti apa? Kapulaga dan adas. Nah, saya tunjukkan berikut ini. Nah, inilah pemirsa, teman-teman lihat bahwa ini namanya adas manis. Bentuknya seperti padi, tapi lebih kecil dan lebih ringan, dan rasanya agak pedas-pedas sedikit. Dan ini kita cukup ambil 2 sendok teh, kemudian kita seduh dengan air panas-panas sekitar 5 menit, disaring, kemudian kita minum hangat-hangat. Bisa juga kita campurkan dengan kapulaga. Ini namanya kapulaga, bentuknya seperti ini ya. Nah, belinya toko bumbu juga. Ini kira-kira kapulaga 9 butir ya, dicampur dengan adas tadi, diseduh dengan air panas juga. Setelah kira-kira 5 menit disaring dan diminum. Kedua ramuan ini kelihatan sederhana bentuknya kalau kita campurkan seperti ini. Namun mempunyai khasiat yang luar biasa, terutama untuk menghancurkan endapan angin di dalam tubuh kita. Sehingga begitu kita minum kira-kira berapa puluh menit, maka kita akan sendawa, kemudian kita akan buang angin lewat bawah, sehingga kita akan merasa lega. Kenapa demikian? Karena fungsi kedua ramuan ini adalah untuk menghancurkan gumparan angin yang ada di perut dan di dada kita. Sehingga ketika angin pecah, maka dia akan keluar. Ini maka dinamakan peluruh angin. Kedua fungsi ramuan ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa, jangan sungkan untuk memberikan like, subscribe, dan disebarluaskan bagi keluarga kita yang membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.